wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari hal yang sangat kita butuhkan di dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam surat Al-Imran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada ahlul kitab, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, Qul ya ahlal kitab, katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, sama, bainana ahlul kitab, yang dimana kalimat yang sama tersebut adalah merupakan alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalimat yang pertama yang sama antara diri kita dan diri kalian, yaitu adalah merupakan kalimat tauhid, yang dimana seseorang itu tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalimat yang sama antara kita dengan kalian, wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Tidak menjadikan wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Kalau tidak salah Adi bin Hatim protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan protes tapi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita itu tidak menjadikan rahib, ruhban, yaitu pendeta-pendeta kita itu tidak kita jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah kalau seandainya mereka menghalalkan sesuatu kalian halalkan, dan kalau seandainya mereka mengharamkan sesuatu kalian haramkan? Maka sahabat tersebut mengatakan, bala, iya, seperti itu. Ya itulah, engkau menjadikan mereka sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Yang dimana para ulama hingga akhirnya menjelaskan tentang bahwasanya hal yang sama antara diri kita dengan mereka ahlul kitab itu pada hakikatnya persamaan di dalam tauhid. Sama-sama sebenarnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan harusnya persamaan di dalam manhaj. Bagaimana kita itu beragama Islam. Bagaimana kita menjalani untuk kita beragama. Yang disebut oleh para ulama dengan istilah Istilah manhaj. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena pentingnya kita untuk kita mempelajari tauhid dan pentingnya kita untuk kita senantiasa mempelajari manhaj, bagaimana cara kita untuk beragama. Insyaallah kita akan mempelajari sebuah kitab manhaj yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu
yang dimana beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ini adalah merupakan salah satu yang mengajar di Ma'had Al-Haram di kota Mekah. Dan beliau memberi nama kitab ini dengan Al-Firqatun Najiyah At-Ta'ifatu Al-Mansurah. Kalau dahulu kitab ini sering kita pelajari. Awal-awal ngaji sunnah, awal-awal kita belajar, dan di situ ada pembelajaran begitu luar biasanya para asatidzah kita mengajarkan kitab ini, yaitu kitab Firqatun Najiyah atau Ifatu Al-Mansurah. Supaya kita tahu bagaimana cara beragama kita di dalam kita beragama, supaya selamat akidah kita. Supaya selamat kita di dalam beragama, kita harus tahu bagaimana cara untuk kita beragama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Firqatun Najiyah ini adalah merupakan sesuatu yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah katakan di dalam sebuah hadisnya, la yazalu ummati mansurun, akan terus menerus umatku itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alal haqqi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan pernah memudaratkan mereka orang-orang yang apa? Yang menyelisihi mereka, orang-orang yang menghinakan mereka. Yang mereka ini adalah merupakan apa? At-Ta'ifatu Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah. Mereka itu adalah merupakan kelompok yang senantiasa ditolong, kelompok yang senantiasa selamat. Yang mereka, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ma ana alaihi wa ashabi. Yang mereka berjalan di dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana kelompok Al-Firqatun Najiyah ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam mereka beragama? Di dalam mereka berusaha untuk selamat di dalam mereka beragama. Maka beliau Syekh Jamil Zainu mendatangkan dalil-dalil, kaidah-kaidah penting di dalam apa? Di dalam kita beragama. Kata beliau, Al-Firqatun Najiyatu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita apa? Iktisam, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Inilah bagaimana Al-Firqatun Najiyah mereka beragama. Al-Firqatun Najiyah di dalam mereka beragama yang senantiasa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka adalah orang yang senantiasa apa? Iktisam bi kitabillah. Mereka adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan yang namanya apa? Al-Quran. Kemudian mereka bukan orang yang senantiasa berselisih. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Bagaimana sih keadaan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Keadaan mereka itu senantiasa berselisih, senantiasa apa? Pecah. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan. Justru setelah datang dalil kepada mereka, mereka malah berselisih. Justru mereka malah pecah. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ayat ini di catatan kaki yang nomor 1, kata beliau, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, hadhil ayatu fiha hattallahu ibadahu al-mu'minin ayyakumu bisyukri ni'amihi al-adimah. Ayat ini di dalamnya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar? Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada para sahabat ketika mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkuru nikmatallahi alaikum
id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat untuk mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang dahulunya mereka saling perang, yang dahulunya mereka saling berselisih, yang dahulunya mereka saling bermusuhan. Id kuntum a'da, kalian dahulunya itu saling perang. Hingga akhirnya apa? Fa'allafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kalian itu apa? Satu. Dibuat apa? Dibuat satu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Menjadi saudara. Persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala persaudarakan di antara mereka yang berperang itu dengan apa, ikhwan? Dengan apa? Dengan i'tisam bi kitabillah. Dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Sekarang subhanallah kita ini malah kebalik. Yang dahulunya kita itu sebelum kenal ngaji, kita apa? Masya Allah, saling baik, biasa saja. Gak ada permusuhan di antara kita. Tidak ada perselisihan di antara kita. Yang belum sebelumnya kita itu dahulunya gak ada perselisihan, gak ada hasad, gak ada dongkol, gak ada apa-apa. Subhanallah, kenal sama-sama ngaji yang katanya paling memegang Al-Quran dan sama-sama paling memegang Kitabullah. Ya kan? Yang situ ngaku megang Kitabullah, yang sini juga ngaku megang Kitabullah. Tapi kenapa kok malah justru nggak bersatu? Paham nggak? Yang saya maksudkan paham? Dulu Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat itu a'da. Awalnya mereka itu a'da, awalnya mereka itu bermusuhan, berselisih. Allah Subhanahu wa taala jadikan satu dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya kan? Ketika mereka sama-sama kembali kepada Al-Qur'an, akhirnya apa? Justru mereka bersatu. Nah, sekarang kita enggak. Dahulunya kita bersatu, gak ada masalah, gak ada problem. Setelah kita tahu Al-Bayyinat, setelah kita tahu Al-Huda, setelah kita tahu petunjuk, yang kita sama-sama mengatakan sekarang ayo balik kepada Al-Quran, justru malah setelah kita balik, kok malah pecah. Gitu. Harusnya semakin kita sama-sama kembali kepada Al-Quran, harusnya apa? Harusnya kita itu menjadi firqatun najiyah, yang betul-betul firqatun najiyah. Wong yang dipelajari sama kitabnya. Gitu. Ya kan? Yang dipelajari sama usul salasa. Yang dipelajari sama kitab tauhid, yang dipelajari sama Sohihen, yang dipelajari sama kitab-kitab dari kitab-kitab sirahnya, kitab-kitab hadisnya, kitab-kitab tafsirnya. Tapi yang jadi problem, kenapa kita sekarang justru malah tengkar? Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, jangan kita itu seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu apa? Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian wahai kaum muslimin seperti mereka orang-orang Yahudi yang mereka tafarraqu wakhtalafu, yang mereka berpecah belah dan berselisih setelah kapan? Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah mereka datang bayinat kepada mereka. Makanya kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, ayat ini di dalamnya justru malah Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersyukur dengan nikmat yang besar. Bi ayyattaquhu haqqa taqwa, agar kita itu senantiasa bertakwa. Kemudian selain bertakwa, wa yatamassaku bihablihil ladzi awsalahum ilaihi. Hendaknya kita berpegang teguh dengan talinya Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita kepada yang namanya takwa tersebut. Wa ja'alahu as-sababa bainahum wa bainahu wa huwa dinuhu wa kitabuhu wal istima'u ala dzalika wa adamut tafarruqi. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan talinya Allah yang mengantarkan kepada yang namanya takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an tersebut adalah merupakan sebab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa apa? Itu adalah merupakan agamanya Allah dan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ijtima',
untuk berkumpul di atas apa? Di atas berpegang teguh terhadap yang namanya Al-Quran. Dan kita tidak boleh apa? Wa adamu tafarruq. Kita dilarang untuk berselisih. Wa ayyastadimu dalika ilal mamat. Dan untuk senantiasa kita terus menerus berada di dalam keadaan seperti itu sampai kita apa? Sampai kita meninggal dunia. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya syiarnya firqatun najiyah itu, ciri-ciri firqatun najiyah, syiarnya mereka yaitu apa? Iktisam bihablillah, berpegang teguh dengan talinya Allah Subhanahu wa taala, dan iktisamnya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu apa? Al-ijtima'. Makanya dikasih nama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Jamaah enggak suka tengkar. Enggak suka yang namanya perselisihan, itu al-firqatun najiyah. Kita ini subhanallah ngakunya al-firqatun najiyah, ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi apa? Sidik-sidik tukaran, sidik-sidik tengkar, sidik-sidik berselisih, gitu kan? Nanti apa? Yang sana bawa dalil, yang sini bawa dalil. Sebenarnya diperebutin apa sih? Gitu. Yang direbutkan apa? Gitu. Kalau kita betul-betul al-firqah, makanya beliau Syekh Jamil Zainu ini nggak banyak membawakan kalam beliau. Beliau itu hanya memberikan ayat hadis. Untuk apa? Lek kalian betul-betul firqatun najiyah, ya kayak gini keadaan kalian. Sama beriman itu ikhwan. Ya kan? Fa aslihu baina akhwaikum. Untuk kita senantiasa memperbaiki keadaan apa? Dua orang yang berselisih. Jangan justru malah jadi kompor gas. Gitu loh. Kadang kita itu subhanallah, justru malah kita jadi kompor gas. Gitu. Kompor beleduk. Ya kan? Ada saudara kita yang berselisih satu dengan yang lainnya, enggak, itu yang paling benar, dia salah. Gitu. Pokoknya maju terus tanpa batas. Ya kan? Lu ini Taifah al-Mansurain gitu. Ahlussunnahnya di mana? Gitu. Ketika kita melihat perselisihan di antara saudara kita, Ahlussunnah wal Jamaah berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengislah, karena syiarnya Ahlussunnah itu istima, bukan iftiraq. Syiarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk mengumpulkan, memperbaiki, bukan apa? Bukan berpecah belah. Kita itu subhanallah, kalau ada satu dengan yang lainnya, itu subhanallah, lagi ada perselisihan, kadang kita itu jadi kompor gasnya, gitu. Mending kalau kita pakai yang subsidi, nggak begitu panas, kadang pakai blue gas, gitu. Panasi tenanan gitu kan. Malah kita jadi apa? Jadi kompori, dipanasi terus. Enggak, ente ini pokoknya harus seperti ini. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah, Ahlussunnah. Kalau kita betul-betul jadi Ahlussunnah, kita apa? Syiar kita bukan iftiraq, syiar kita itu istima. Syiar kita itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang kedua yang menunjukkan bahwasanya syiarnya Ahlussunnah, syiarnya al-firqatun najiyah atau Taifatu al-mansurah itu istima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Bagaimana orang-orang musyrikin? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizba, kelompok-kelompok. Kok kita ngakuin salafi? Kok kita ngakunya bagaimana? Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Kenapa orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik itu farraqu dinahum. Mereka itu makanya meskipun ada jaket di saung belajar, jangan dijadikan hizb. Gitu loh. Jangan dijadikan apa? Jangan dijadikan kelompok. Kelompok saung belajar Imam Ahmad. Gaya apa? Gitu loh. Mau kita gaya jaket double telu, lek bahasa Arab rampung-rampung, podo ae. Gitu. Yang kita harapkan itu apa? Belajar. Yang kita harapkan bagaimana kita memperbaiki apa? Kita memperbaiki perjalanan ilmu kita. Jangan kita justru malah farraqu dinahum. Jangan kita justru malah memecahlah agama kita. Sesama saudara, akhirnya apa? Akhirnya coba. Kadang saya itu melihat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana keadaan kita kaum muslimin ini. Yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, kita itu banyak apa? Farraqu dinahum. Kita itu banyak memecah agama kita. Dengan yang ngaji sama ustadz ini, sama yang ustadz ini. Kalau seandainya ngaji sama ustadz ini, nggak mau ngaji sama ustadz ini. Iya kan? Nggak mau mengambil faedah dari ustadz yang lain.
Gitu loh. Kita itu farraqu dinahum, seakan apa? Oh, ustaz itu berarti kelompok itu. Nah, kalau ustaz saya berarti kelompok saya. Enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi nama kita itu satu, ikhwan. Sama kumul muslimina min qablu wa fi hada. Allah Subhanahu wa taala memberi nama kita itu sama kumul muslimin. Allah itu memberi nama kita itu satu, muslimin. Wes kita muslim. Gitu loh. Jangan kita itu farraqu dinahum, jangan kita itu memecah belah agama kita. Hingga akhirnya apa? Wa kanu syi'a, hingga akhirnya kita menjadi kelompok dan hingga akhirnya apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akhirnya apa? Membangga-banggakan apa yang ada di kelompoknya. Wis gak usah jauh-jauh, gitu loh. Kerasa nggak kita saling bangga dengan komunitas kita? Hah? Bangga nggak dengan komunitas kita? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wah, aku salafi, aku ngaji karo Ustaz iki. Ente lemah. Gitu. Kajari Ahlussunnah. Makanya kalau ada seperti itu, Ahlussunnah atau bukan sih? Gitu loh. Atau Ifatul Al-Mansurah atau bukan? Kalau Taifah Al-Mansurah, Allah Subhanahu wa taala sudah katakan apa? Sudah peringatkan kita, wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Akhirnya menjadi kebangga-banggaan. Ya kan? Akhirnya menjadi sebuah komunitas, seakan ini adalah merupakan komunitas anti salah. Ya kan? Komunitas anti kritik. Komunitas, akhirnya kita menjadi sebuah komunitas. Ya. Wis enggak usah atuh gitu. Enggak usah jauh-jauh. Sekarang setiap kelompok, enggak usah kelompok pengajian. Kelompok apa istilahnya? Kelompok apa istilahnya ya? Kok lupa nama tadi mau ngomong. Kelompok bantuan manusia itu apa, Pak? Yayasan peduli umat. Ya. Yayasan peduli umat. Gak usah jauh-jauh, yayasan peduli umat saja. Dari satu yayasan ke yayasan yang lain. Bagaimana? Aku bisa ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akhirnya apa? Membanggakan apa? Yayasannya masing-masing. Padahal tujuannya apa? Sama satu. Cuma subhanallah akhirnya adu gengsi, ya kan? Akhirnya adu apa? Adu kemampuan dan lain sebagainya. Gimana akhirnya kita itu apa? Farraqu dinahum, akhirnya kita mau memecah belah. Farraqu dinahum. Hingga akhirnya apa? Wa kanu syi'a, akhirnya jadi kelompok, komunitas, dan hingga akhirnya kalau sudah jadi komunitas, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan membanggakan apa? Wah, kan aku sangar ini loh. Ya, ono lambangi gitu. Inilah yang terjadi. Oleh karenanya kata beliau Sesadi rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Sesadi rahimahullahu taala ketika beliau mentalik atau menafsirkan ayat ini, kata beliau dzakara halatal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, bagaimana mereka memecah agama mereka. Ma'a anna ad-dina wahidun, padahal agama itu satu, ikhwan. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahda, yaitu apa? Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tujuan kita. Kita dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bukan untuk bangga-banggaan kelompok kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk apa? Untuk menunjukkan komunitas kita. Enggak. Maka tujuan kita, din, agama kita itu satu. Ikhlasul ibadati lillahi wahda. Wa haula'il musyrikun farraqu. Orang-orang musyrikin ini mereka memecah belah. Minhum man ya'budul autan wal asnam. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari. Dipecah sama mereka. Ya kan? Wa minhum man ya'budul auliya was solihin. Wa minhum yahudi wa minhum nasara. Ada Yahudinya, ada Nasoronya, ada yang menyembah orang-orang solehnya. Pecah agama mereka itu. Dan setiap kelompok mereka, Yahudi mereka mengatakan aku yang benar, Nasara mengatakan aku yang benar, orang-orang Buddha mengatakan aku yang benar, semua mengatakan aku benar. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa kanu syi'a, mereka itu berkelompok-kelompok.
kullu firqatin tahazzabat wa ta'assabat. Setiap kelompok akhirnya mereka itu berkelompok dan ta'assub dan fanatik. Ala nasri ma ma'aha minal batil, dan berusaha untuk menolong apa yang bersamanya dari yang namanya kebatilan. Wa munabadatu ghairihim wa muharabatihim, hingga akhirnya menolak selain mereka dan memerangi mereka. Kullu hizbin bima ladaihim, dan setiap kelompok dengan apa yang mereka miliki, minal ulumi al mukhalafati li ulumir rasul farihuna bihi, bangga dengan ilmunya mereka, dengan kelompoknya mereka. Yahkumuna li anfusihim bi annahul haq wa anna ghairahum alal batil. Mereka mengira kabeh. Maka al-firqatun najiyah cerdas. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah orang yang senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan berpegang teguh dengan kelompok. Ini al-firqatun najiyah. Ini adalah merupakan ahlussunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, wa fi hada tahdhirun lil muslimin. Dan di dalam ayat ini tahdzir, peringatan bagi orang-orang muslim, min tasyattutihim wa tafarruqihim farqa. Bagaimana mereka berpecah belah, bagaimana mereka berselisih, perselisihan yang begitu banyak, ya kan? Jangan cuma gara-gara fayakununa musyabihina bidzalika lil musyrikina fi tafarruq, sehingga akhirnya mereka menyerupai orang-orang musyrikin di dalam apa? Di dalam masalah perpecahan. Gitu. Cuma gara-gara urusan dalan, ya kan? Cuma gara-gara urusan-urusan perkara-perkara yang itu adalah merupakan urusan-urusan sepele. Saya nggak nyebut tembok, nyebut jalan. Gitu. Akhirnya jadi apa? Jadi sebuah perselisihan. Subhanallah, yang lainnya jadi kompor beleduk. Gitu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, at-taifatu al-mansurah, bagaimana bersikap. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini semua ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana sih cara kita menyikapi hal-hal yang harusnya kita bersikap. Maka kata beliau, fahal hada illa min akbari nazaghatis syaitan. Tidaklah ini terjadi kecuali apa? Ini adalah merupakan tipu daya syaitan. Bagaimana syaitan? Wa a'dhamu maqasidihi allati kada bihal muslimun. Dan ini memang tujuan syaitan. Bagaimana syaitan itu membuat makar, membuat tipu daya kepada orang-orang muslim. Wa hal as-sa'yu fi jam'i kalimatihim wa iza latuma bainahum minasyiqaqi al-mabni ala dzalika al-aslul batil illa min afdalil jihad fi sabilillahi wa afdalil a'mali al-muqarribatu ilallah. Maka kata beliau, maka tidaklah orang itu berusaha untuk mengumpulkan satu kalimat, ya kan, dan menghilangkan perselisihan yang ada di antara kaum muslimin. Itu adalah tidaklah itu kecuali apa? Min afdalil jihad. Itu adalah merupakan apa? Sebaik-baik jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan sebaik-baik amalan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang perselisihan antara orang yang beriman, ya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah supaya kalian dirahmati. Disuruh untuk apa? Fa'asrihu, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di antara kaum orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu celah perselisihan. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini semua ditutup sama Allah pintu-pintu perselisihan. Merendahkan orang lain, memanggil orang lain dengan alqab, ya kan? Kemudian merendahkan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha.
Ini semua ditutup pintu-pintu perselisihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, Allah menyebutkan apa? Pintu-pintu perselisihan ini harus kita tutup. Jangan sampai setan itu masuk. Gitu. Kadang kita cari-cari kesalahan, kadang kita melakopi si fulan dengan si alan, ya kan? Kadang kita merendahkan, wah dia gak bisa apa-apa. Gitu. Ya kan? Kadang kita dengan kajian yang lain, Ustadz apa? Ustadz iki. Lemah Ustadz. Gimana? Sallallahu alaihi. Terkadang ini terjadi pada diri kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya pelajaran manhaj cara bagaimana cara kita beragama, ini apa? Ini penting bagi kita untuk mengingatkan kita supaya apa? Selamat perjalanan agama kita. Merendahkan yang lain, muridnya juga akhirnya apa? Gampang merendahkan yang lainnya juga. Selamat supaya kita tidak menjadikan sebab fitnah tafarruq, perpecahan di antara apa? Di antara kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akhirnya membanggakan kelompok mereka sendiri dengan apa yang mereka punya. Apa yang mau kita banggakan? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tadi ayatnya, sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Allah memberi nama kalian itu satu, ikhwan. Muslimin, yang teko kelompok A yo muslim, yang dari kelompok B yo muslim, dari kelompok C yo muslim, dari kelompok D yo muslim. Coba kalau namanya sama muslim. Sing siji salah piro. Akhirnya apa? Akhirnya kita sudah membedakan. Kenapa? Karena kita beda nama. Gitu. Makanya memberi sebuah nama itu apa? Itu membuat tidak usah jauh-jauh, ya kan? Setiap satu nama dengan nama yang lain, travel sama travel, ya kan? Travel A sama travel B, jenenge A, jenenge B. Itu apa? Membuat apa? Bima ladaihim farihun. Itu urusan dunia. Yang setan mau ganggu, ngapain? Lah ini urusan apa? Urusan agama. Pengajian iki dijenengi iki, pengajian iku jenengi iki, pengajian iki jenengi iki dikelompokkan dengan nama kelompok ini, komunitas ini dikelompokkan dengan, makanya kelompok-kelompok nama-nama pengajian yang saiki ono iku apa? Wes wae macam-macam, ya kan? Wes dengan apa? The Strangers, ono maneh apa? The Gerobak, ono maneh apa maneh? Robanian, ono apa maneh? Subhanallah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap mereka membanggakan kelompok mereka, wow, wakeh, kan seperti itu. Terus apa? At-Taifatu al-Mansurah seperti itu. Maka perlunya kita ngaji, manhaj itu perlu. Supaya apa? Supaya kita tahu bagaimana cara kita beragama. Gitu. Sehingga kita itu tidak tertipu dengan maaf, sebuah musamma. Kita tidak tertipu dengan nama. Gitu. Mau dia kajian dengan kelompok ini, mau dia kelompok ini, mau dia kelompok ini, mau dia kelompok ini, memberi nama masing-masing. Makanya yang membuat The Strangers itu sampai datang ke anak, Ustadz, kayaknya anak mau naikkan antum, Ustadz. Nah, Bang Vicky berapa kali ngomong sama saya, kita naikkan antum dengan nama The Strangers. Opo mana ya, aku bilang gitu. Masa kita mau ikut berpartisipasi di dalam menyerupai orang-orang musyrik? Gitu. Buat apa? Yang sudah ada, ya sudahlah, biarkan mereka berjalan. Gitu. Nanti Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kauniyahnya. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, yang Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan. Kita yang sudah paham, ngapain kita harus ikut-ikut? Gitu. Kayaknya antum penting, Ustaz, ngisi di balik nama The Strangers. Supaya apa? Supaya tercerahkan. Wah, itu tipu daya seton itu, nazagot, khutuwat gitu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah yang disampaikan oleh beliau Syekh Jamil Zainu ketika beliau mendatangkan dua ayat. Bagaimana al-firqatun najiyah? Mereka adalah orang yang i'tisam bihablillahi jami'an, dan mereka al-firqatun najiyah wala tatafarraqu. Syiar mereka adalah istima'. Syiar mereka adalah bersatu, bukan berpecah belah. Syiar mereka adalah bersatu, bukan berselisih. Dan syiarnya al-firqatun najiyah yaitu apa? Mereka
tidak membanggakan kelompok mereka, tapi yang senantiasa mereka pegang, bagaimana mereka bisa selamat di dalam beragama dengan mereka i'tisam bihablillah, kemudian istimewa di dalam kalimatul haq. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga yang dibawakan oleh beliau dalil tentang al-firqatun najiyah. Cuma tahu ini. Panjang. Enggak panjang. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Jangan panjang-panjang, nanti muntah-muntah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit yang bisa kita ambil. Semoga muqaddimah ini firqatun najiyah sudah membuat kita sadar bahwasanya kita ini ngaku salafi tapi rasa salafi, gitu kan? Ngaku bahwasanya kita ini al-firqatun najiyah tapi masih jauh dari kata al-firqatun najiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan menolong kita di dalam beragama, di dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.